Menggunakan Node.js secara interaktif dan menjalankan terminal REPL, Node.js dilengkapi dengan metode interaktif. Mode ini disebut terminal REPL, yang merupakan singkatan dari read, eval, print, dan loop. Read membaca masukan atau input yang ditulis oleh pengguna dan menguraikannya ke dalam kode JavaScript. Eval mengevaluasi kode yang telah dibaca. Print mencetak untuk menampilkan hasil evaluasi ke layar terminal. Dan yang terakhir, loop mengulang 3 langkah di atas sampai pengguna menekan tombol Ctrl C 2 kali atau Ctrl B untuk menghentikan terminal RAP. Menjalankan terminal REPL untuk menggunakan Node.js secara interaktif, tulis node ke dalam terminal. Kita buka terminal menggunakan cmd atau command prompt. Kita kasih full layar, kemudian ketik node pada prompt tanda lebih besar di layar. Kita dapat menulis tentang JavaScript, misalkan sebagai berikut. Kita gunakan klik di sini, 1 ditambah 1, maka langsung muncul secara real time di sini angka 2. Kemudian kita tekan enter. Oke. Kita coba lagi, 3 dikali 5 dan hasilnya 15. Kemudian kita gunakan console .log tanda petik node.js tanda petik kemudian kita tekan enter, maka dia akan mencetak Node.js, mencetak di layar. Kemudian kita coba lagi, yaitu for x sama dengan 5. Kita tekan enter, tidak didefinisikan. Kemudian for i enter, kemudian kita bisa buat perulangan. Oke, mari kita coba. For buka kurung i sama dengan 0, titik koma, i lebih kecil x, titik koma, i plus plus. Kemudian kita tutup kurung dan buka kurung awal, console.log. Kita munculkan i di sini, kemudian tutup kurung awal. Sekarang kita coba enter dan ternyata hasil yang ditampilkan pada REPL menunjukkan bahwa perintah yang dieksekusi tidak mengembalikan nilai. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana menulis ekspresi. Seperti yang telah Anda lihat sebelumnya, terminal REPL dapat digunakan untuk menulis ekspresi aritmatika sederhana layaknya sebuah kalkulator. Kita contoh, kita pergi bagian sini, kita tekan 9 dikali dengan 5, maka akan muncul 99 secara real time. Untuk soal berikut kita tekan enter, kita ketikkan misalkan gunakan buka kurung 2 ditambah 3 tutup kurung dikali buka kurung 6 kurang
3, tutup kurung. Hasilnya adalah 15. Kemudian kita tulis 14% (4), hasilnya 2. Kemudian kita coba 14 bagi 4. Sabar, mohon maaf, di sini 14 dibagi dengan 14 dibagi 4, maka hasilnya 3,5. Atau tulis di sini 2 karena bintang 6, hasilnya 6/4. Itu mengenai ekspresi. Cara tulisannya seperti itu. Selanjutnya kita menggunakan tanda underscore. Kita bekerja dengan Node.js secara interaktif. Tanda underscore akan menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Perhatikan contoh di layar. Oke, sebagai contoh kita tulis 2 dikali dengan 3, hasilnya 6. Kemudian kita kalikan underscore dikali underscore, maka hasilnya 36. Mengapa? Karena underscore itu menyimpan hasil terakhir, yaitu 6. Jika dikali dengan 6, dengan sebagai contoh di sini adalah underscore dikali underscore menjadi 36. Coba kita ketik lagi underscore, maka akan muncul secara real time 36 karena pembuktian itu adalah underscore menyimpan nilai terakhir, yaitu 36. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan variabel. Variabel dapat didefinisikan dengan atau tanpa kata kunci var. Jika definisikan menggunakan kata kunci var, maka nilai dari variabel tersebut tidak akan langsung ditampilkan ke layar. Nilai baru ditampilkan ketika kita menggunakan variabel tersebut. Perhatikan perbedaan antara dua baris di kode berikut. Kita ketik A sama dengan 3. Kemudian kita enter. Hasilnya ada 3. Kemudian kita ketik var B sama dengan 4. Kita enter. Nah, dia tidak mengembalikan nilai atau invalid. Nilai tidak dikembalikan. Pada contoh di atas, variabel A didefinisikan tanpa menggunakan kata kunci var. Oleh karena itu, nilai langsung ditampilkan di layar terminal. Variabel yang didefinisikan tersebut selanjutnya dapat dipanggil sesuai kebutuhan, misal untuk perhitungan dan sebagainya. Oke, contoh di sini kita tuliskan A dikali dengan B, hasilnya 12. Karena nilai A ini adalah 3 dan nilai B adalah 4. Namun di atas saat kita tulis var B sama dengan 4, maka dia tidak mengembalikan nilai. Nah, tapi kalau kita panggil untuk mengoperasikan hasil perkalian, maka dia akan panggil nilai B sama dengan 4. Jadi A dikali B sama dengan 12. Atau kita bisa pakai contoh yang lain. 2 dikali dalam kurung A tambah B tutup kurung, hasilnya 14 diperoleh dari A nya 3, B nya 4. Jika 3 ditambah dengan 4 sama dengan 7, 7 dikali 2 sama dengan 14. Atau kita bisa pakai contoh lain. Contoh lain, kita gunakan console.log buka kurung
tanda petik, kita ketikkan nilai A sama dengan kita tanda petik plus A, tutup kurung, kita enter, hasil nilai A adalah 3. Variabel A mengandung nilai 3 yang dipanggil. Perintah yang terdiri dari beberapa baris terminal RPL juga digunakan perintah yang terdiri dari beberapa baris, misalnya untuk membuat blok pemilihan dan perulangan. Kita notebook file. Oke, minta maaf tadi saya melakukan sedikit kesalahan, maka kita ulang lagi node. Kemudian kita ketikkan var A sama dengan 10. Oke, kemudian kita coba if jika A lebih besar sama dengan 0, maka kita cetak console.log buka kurung A, kita kembalikan nilai A plus kita tuliskan A adalah bilangan positif. Oke, kita coba, mudah-mudahan jadi. Oke, sebentar, tutup kurung dan kita lihat dulu. Oke, 10 adalah bilangan positif. Cara bacanya adalah di sini kan kita sudah mendefinisikan variabel A sama dengan 10, dan di if adalah jika A lebih besar sama dengan 0. Jika A lebih besar 0, kan nilai kita 10. Jika 10 lebih besar dari 0, console log atau cetak, kita kembalikan nilai A plus untuk menambah keterangan lain, dan kita tanda petik 2 untuk menampilkan adalah bilangan positif, maka 10 adalah bilangan positif. Kemudian kita coba lagi. Oke, sebentar, var I sama dengan 1, hasilnya undefined karena nilai tidak dikembalikan. Kemudian kita ketik while ini untuk perulangan ya. Oke, kita ketikkan while buka kurung I lebih kecil, I lebih kecil sama dengan 3, tutup kurung, buka kurung kurawal, kita tekan enter, dia akan cetak, sebentar, tekan cetak console.log, kemudian baris ke sebentar, baris ke ditambahkan dengan tanda plus untuk menghubungkan dengan I variabelnya. Oke, kita tekan I, variabelnya kan tadi I. Oke, tutup kurung, kemudian enter, I
plus plus. Enter berikut, tutup kurung kurawal. Oke, jadi di sini lihat I lebih kecil sama dengan 3. Nah, sebelum kita sudah mendeklarasi I sama dengan 1. 1 lebih kecil sama dengan 3 bernilai benar, maka dia cetak baris ke 1. Oke. Baris ke 1, maka dia cetak baris ke 1. Kemudian I plus plus, I sama dengan 2 masih lebih kecil dengan 3, maka dia cetak baris kedua. Kemudian dia tambah lagi nilai I sama dengan 3, maka dia cetak nilai 3, dan dia tambah lagi 4. Apakah 4 lebih kecil dengan 3? Tidak, maka dia langsung mendefinisikannya di sini. Oke, saya menjelaskan sedikit. Tanda titik 3 yang ini, tanda titik yang bertulis yang ini menandakan bahwa baris tersebut merupakan baris perintah lanjutan dari baris sebelumnya. Oke. Membuat fungsi selain ekspresi dan notasi sederhana, kita juga dapat mendefinisikan fungsi pada saat bekerja di dalam terminal REPL. Contoh kode berikut akan menunjukkan hal tersebut. Kita ketikkan function tambah adalah nama fungsi tersebut. Oke. Kemudian A, B. A dan B ini adalah variabelnya. Kemudian tanda kurung kurawal, kemudian return A tambah B, A ditambah B, A ditambah B. Return akan mengembalikan nilai A ditambah B. Kita enter dan tutup kurung kurawal. Enter. Sekarang kita akan memanggil fungsinya. Untuk memanggil fungsi, hasil dari penjumlahan itu kita simpan dalam variabel hasil. Oke, hasil sama dengan tambah dan 86 Bentar, saya yang bersalah. Kita enter. Oke, dan hasilnya adalah 99. Didapat dari pertama-tama itu tadi nama fungsi tersebut kita namakan tambah, dan di dalam fungsi itu terdapat variabel yang kita beri nama A dan B. Kemudian kita return, kita memasang apa yang akan dikerjakan oleh yang nanti akan kita tambah dari A dan B. Nah, kita tambah, kita return sini, kita beri dia fungsi A ditambah B. Jadi jika nanti kita isi nilai A dan B, otomatis dia akan menambah kedua nilai tersebut. Oke, di sini adalah hasil adalah variabel untuk menampilkan hasil tambah, dan tadi juga kita sudah tambah 13 dan 86, maka otomatis dia akan kembali ke atas untuk menambahkan 13 dan 86 sesuai dengan kerangka yang telah kita buat tadi. Maka hasilnya adalah 99. Perintah-perintah dalam terminal REPL. Beberapa perintah tambahan yang dapat digunakan ketika bekerja dengan terminal REPL sebagai berikut. Yang pertama, Ctrl C digunakan sebagai keluar dari perintah yang sedang aktif.
Kedua, Ctrl C 2 kali itu menandakan keluar dari terminal REPL. Ctrl D keluar dari terminal REPL. Tombol panah atas dan bawah di keyboard itu sama dengan menampilkan perintah sebelumnya atau sesudahnya. Tombol tab di keyboard sama dengan melengkapi perintah yang ditulis. Titik help sama dengan menampilkan bantuan dari daftar perintah yang ada. Titik break keluar dari perintah yang terdiri dari beberapa baris. Titik clear itu sama seperti titik break. Titik save spasi nama file itu menyimpan perintah di dalam terminal REPL ke file. Titik load spasi nama file membuat perintah dari file ke dalam terminal REPL. Menghentikan terminal REPL seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk menghentikan terminal REPL, kita dapat menggunakan Ctrl tambah C 2 kali. Oke, untuk sebagai contoh kita langsung masuk ke command prompt. Oke, kita ketikkan A sama dengan 3. Minta maaf, kita belum mengeksekusi node A sama dengan 3, var B sama dengan 4, kemudian A dikali dengan B sama dengan 12 dikali dalam kurung buka tutup kurung A tambah B sama dengan 84. Oke, untuk keluar dari terminal REPL silakan tekan tanda titik, ketik exit, kemudian tekan enter. Oke, sudah bisa. Berarti program tanda dari titik exit ini bisa dijalankan. Selain tombol Ctrl C yang ditekan 2 kali, kita juga dapat menggunakan tombol Ctrl B untuk keluar dari terminal. Jadi saya ulangi lagi, saya ketik node, kemudian saya ketik A sama dengan 3 sebagai contoh. Sekarang kita mau keluar, kita bisa tekan Ctrl C 2 kali. Ini saya mau tekan Ctrl C 2 kali. Oke, ternyata program berhasil keluar. Untuk tekan C yang pertama, di sini dia muncul to exit please Ctrl C again atau Ctrl D or tap exit. Jadi dia bilang kalau mau keluar tekan satu kali lagi Ctrl C atau Ctrl D untuk keluar dari program tersebut. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Kiranya video ini boleh berguna untuk kita semua. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan yang telah terjadi.